Apa kabar kita kalau selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Rizka Silviana siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 6 Desember 2023. Sajian utama hari ini antara lain, angka kematian ibu melahirkan di Oku menurun. Berkas tersangka korupsi dana hibah KONI Sumsel dilimpahkan ke pengadilan. Lupa cabut kunci sepeda motor penjual martabak. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Oku mengklaim terjadi penurunan angka kematian ibu saat melahirkan. Sepanjang tahun 2023 terdapat 5 kasus kematian ibu hamil atau melahirkan. Dari 4.745 ibu hamil, Dinas Kesehatan Kabupaten Oku mencatat sepanjang tahun 2023 ada 5 kasus kematian ibu melahirkan. Angka ini dinilai menurun jika dibandingkan periode sama pada tahun 2022 yang tercatat ada sebanyak 6.779 terdapat 12 kasus kematian. Kabid Kesmas Afwa Amuri menjelaskan penyebab kematian ini diantaranya keterlambatan dalam mendeteksi dan mengambil keputusan saat proses rujukan, serta penanganan yang tidak memadai karena kurangnya pengetahuan masyarakat. Upaya yang telah dilaksanakan, yang pertama kita mengimbau masyarakat yang lagi hamil ya. Yang pertama itu melaksanakan screening kesehatan minimal 6 kali dan 2 kali USG. Dan ini bisa dilaksanakan di puskesmas. Dan juga ibu hamilnya harus dilaksanakan pemeriksaan laboratorium sederhana, terutama untuk mengecek HB-nya berapa. Kedepan ditegaskan perlunya mendeteksi faktor risiko kehamilan melalui screening kesehatan. Ibu hamil di Oku minimal melakukan 6 kali dan 2 kali USG. Hal ini bisa dilakukan di puskesmas terdekat dan gratis. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Berkas 2 tersangka korupsi dana hibah KONI Sumsel, Suparman Roman dan Ahmad Thohir resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Palembang oleh Jaksa Kejati Sumsel. Setelah melakukan penetapan 3 tersangka, Hendri Zainuddin selaku ketua, Suparman Roman sekretaris, dan Ahmad Tahir ketua harian, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan limpahkan berkas kedua tersangka korupsi kasus KONI Sumsel, Suparman Roman dan Ahmad Tahir ke Pengadilan Tipikor Palembang. Sementara untuk tersangka Hendri Zainuddin, berkas perkaranya masih ditunda karena tersangka merupakan caleg di pemilu 2024. Berkas kedua tersangka korupsi kasus dana hibah KONI Sumsel diserahkan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel. Melalui Kejari Palembang, diterima langsung petugas Pengadilan Negeri Palembang. Ya, kasus limpahan yang berkaitan dengan KONI itu kalau tidak salah ada 2 terdakwa ya. Tersangka ya. Atas nama Haji Ahmad Tahir dan Insinyur Suparman Roman, ya. Dan pelimpahan telah dilakukan, telah diterima oleh Pengadilan Negeri Palembang, dan pimpinan dalam hal ini telah menetapkan majelis yang menangani perkara ini, yaitu. Adapun modus yang dilakukan para tersangka diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dana hibah kegiatan KONI Sumsel, melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, khususnya tentang pencairan deposito dan uang atau dana hibah Pemprov Sumsel, sekaligus pengadaan barang bersumber dari APBD tahun anggaran 2021. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan merilis peningkatan jumlah rumah tangga usaha pertanian di Sumsel yang mengalami peningkatan sejak di sensus tahun 2013 lalu. Peningkatan karena banyaknya lahan yang dibagi saat ini. BPS Sumsel merilis hasil sensus pertanian Senin siang. Dari data yang didapat dari sensus, terjadi kenaikan jumlah rumah tangga usaha pertanian dan penurunan jumlah usaha pertanian perorangan berdasarkan hasil sensus pertanian 2023 dibandingkan hasil sensus pertanian 2013 di Provinsi Sumatera Selatan.
Jumlah rumah tangga usaha pertanian di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1.161.246 rumah tangga. Sementara jumlah usaha pertanian hasil sensus pertanian 2023 di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1.185.650 unit, yang terdiri atas 1.185.289 usaha pertanian perorangan dan 230 perusahaan pertanian berbadan hukum, serta 131 usaha pertanian lainnya. BPS Sumsel juga menyediakan data petani milenial. Data ini dapat menjadi salah satu indikator tingkat regenerasi di sektor pertanian serta menunjukkan pemanfaatan teknologi digital yang diharapkan dapat menciptakan pertanian modern yang produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil sensus pertanian 2023, petani milenial yang berumur 19 hingga 39 tahun baik menggunakan maupun tidak menggunakan teknologi digital sebanyak 766.207 orang atau sebesar 66,03% dari total petani di Provinsi Sumatera Selatan yang sebanyak 1.160.436 orang. Hal ini perlu ditingkatkan dan diedukasi dari pemerintah. Ada beberapa informasi yang disajikan tapi memang ini indikator makro dulu. Yang pertama adalah terkait dengan jumlah unit usaha pertanian. Jadi unit usaha pertanian ini yang melakukan usaha pertanian itu di Sumatera Selatan itu tercatat sebanyak 1,1 juta. Jadi 1 juta tepatnya 1.185.650 unit usaha perorangan. Yaitu ada Berdasarkan hasil ST 2023, jumlah RTUP Urban Farming di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 225 rumah tangga. Kabupaten kota dengan RTUP Urban Farming terbanyak yaitu Kota Palembang dengan jumlah RTUP Urban Farming sebanyak 82 rumah tangga atau sekitar 36,44% dari keseluruhan RTUP Urban Farming di Provinsi Sumatera Selatan. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sebagai upaya untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di saat musim kemarau, PT Swadaya Indoplasma memberikan bantuan alat-alat pemadam kebakaran kepada warga Desa Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Untuk membekali masyarakat sebagai penguatan tim masyarakat peduli api yang berada di lingkungan perusahaan di Desa Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, agar bersama-sama mencegah kebakaran lahan dan hutan, PT SIP menyerahkan bantuan alat-alat pemadam kebakaran swadaya. Meski melewati musim kemarau, namun ancaman kebakaran masih bisa saja terjadi. Banyaknya lahan dan hutan terbakar maupun dibakar menjadi dampak serius yang harus ditanggulangi bersama, baik pemerintah maupun pihak swasta yang terkait dengan dampak kabut asap. Penandatanganan kerjasama antara pemerintah dan PT SIP sebagai pihak swasta untuk mengantisipasi timbulnya kebakaran dengan bantuan disalurkan melalui dana CSR perusahaan, memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk mencegah api menggunakan alat-alat pemadam kebakaran swadaya. Tidak hanya alat pemadam, perusahaan juga menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat sekitar. Itu dari program CSR kami peralatan untuk damkar ya. Selama ini kami dengan desa ya, karena masyarakat Desa Sungai Rengit itu sebagian juga karyawan kami juga ya. Jadi kami bahu-membahu dalam hal mengatasi kebakaran baik di PT SIP maupun di desa. Sebenarnya selain dari peralatan yang diberikan, kami juga berharap masyarakat peduli api ini dapat dilatih keterampilan bagaimana cara mengatasi ketika terjadi kebakaran baik lahan maupun hutan ataupun terjadi kebakaran misalnya di perumahan, sehingga mereka dapat pengetahuan dan juga dapat keterampilan. Jadi sekali lagi kami berharap bahwasanya masyarakat peduli api ini dapat dilatih untuk keterampilan dalam mengatasi kebakaran. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Puluhan calon guru penggerak di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan mengikuti loka karya dan panen karya yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan setempat. Dari hasil ini, para calon guru penggerak diharapkan dapat menjadi motor penggerak, memajukan pendidikan di Musirawas ke arah yang lebih baik. Bertempat di Aula Sanggar Kegiatan Belajar Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas,
Sebanyak 21 calon guru penggerak dari tingkat SD, SMP, dan SMA mengikuti kegiatan lokakarya dan panen karya yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan. Selain mempertunjukkan kesenian, sejumlah calon guru penggerak juga mempresentasikan hasil karyanya yang telah mereka tempuh selama 7 bulan pendidikan, baik secara daring maupun luring oleh tenaga pelatih dan pendidik. Stand kreatif pameran hasil karya dari para calon guru penggerak juga digelar dalam acara ini. Dengan selesainya proses panjang kegiatan pendidikan bagi calon guru penggerak angkatan ke-8, diharapkan para calon guru penggerak dapat menjadi motor penggerak untuk perbaikan proses belajar mengajar, hingga nantinya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Musirawas. Dan kompetensi yang diperoleh sebelum dan afternya luar biasa. Sebelumnya kita tuh guru yang egois kan, kadang-kadang pengennya siswa seperti ini. Ternyata setelah mengikuti program guru penggerak, ternyata guru itu hanyalah fasilitator, hanya sebagai penuntun. Jadi hanya penuntun bagi siswanya untuk menemukan bakat. Karena setiap siswa itu dilahirkan punya kodrat alam sendiri. Namun selain itu juga guru harus mengikuti, yaitu kodrat zaman. Karena zaman memang berharap banyak guru-guru yang saat ini mengikuti proses khususnya yang angkatan ke-8 ini, seperti pada kesempatan yang lain, ya kami harapkan mereka ini memang menjadi motor untuk perbaikan proses pembelajaran di sekolah-sekolah dan akhirnya bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Musirawas. Dari Musirawas, Faizal Agustiawan, iNews melaporkan. Lupa cabut kunci sepeda motor penjual martabak di gondol pencuri. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Sepeda motor milik penjual martabak di Palembang hilang dicuri saat terparkir di depan toko. Sang maling memanfaatkan kunci kontak sepeda motor yang masih tergantung. Wajah pelaku terekam jelas CCTV. Dari rekaman CCTV, seorang pelaku berjalan kaki melintas di lokasi kejadian melihat motor korban yang terparkir. Pelaku yang mengenakan jaket hitam langsung mendekati sepeda motor dan beraksi. Aksi pelaku berjalan mulus dikarenakan kunci kontak sepeda motor korban masih tergantung. Melihat situasi aman, pelaku tancap gas kabur membawa motor korban. Kejadian pencurian sepeda motor ini terjadi di parkiran toko martabak di Jalan Musiraya, Perumnasako, Palembang. Saat kejadian, korban baru saja hendak membuka toko persiapan untuk berjualan. Korban menjelaskan sepeda motor baru saja pulang dari pasar. Sesampai di toko, korban mengambil barang di dalam jok motor dan lupa mencabut kembali kunci kontak sepeda motor. Gara-gara pelaku tuh tadinya tuh jalan situ. Nah sini noleh mungkin lihat kunci itu masih gantung,
Langsung aja disamber itu. Kemana arahnya larinya? Ke sana. Ke arah terminal ya? Ya, ke arah terminal. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian sebesar 10 juta rupiah. Korban telah melaporkan pencurian sepeda motor tersebut ke kantor polisi. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemkab Ogan Ilir mulai mempersiapkan upaya penanggulangan bencana banjir yang biasa terjadi setiap awal tahun. Pada simulasi kali ini, Pemkab Ogan Ilir melibatkan TNI, Polri, dan menggandeng BPBD Sumatera Selatan. Simulasi kesiapsiagaan bencana banjir yang digelar di Tanjung Senai, Indralaya sebagai latihan menghadapi bencana sesungguhnya di Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan prediksi BMKG akan terjadi curah hujan yang tinggi di wilayah Sumatera Selatan termasuk Ogan Ilir. Sejumlah personel yang ikut dalam geladi simulasi disiagakan beserta peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana banjir. Bupati Ogan Ilir menyebutkan simulasi kali ini meningkatkan kewaspadaan menghadapi bencana alam. Berdasarkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, di Ogan Ilir sejumlah wilayah rawan banjir terutama di Kecamatan Muara Kuang. Posko-posko banjir juga didirikan di titik-titik rawan banjir guna melayani masyarakat yang terdampak bencana alam tersebut. Simulasi geladi untuk menyambut musim hujan. Dari itu dengan provinsi kita memastikan sumber daya manusia, peralatan, dan mitigasi-mitigasinya, prosedur-prosedurnya agar dapat kita laksanakan dengan baik. Mari kita lakukan hari ini. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan mengungkapkan, sejumlah daerah kabupaten dan kota rawan banjir diantaranya daerah Kabupaten Empat Lawang, Lahat, Oku Selatan, Oku Timur, dan juga Ogan Ilir. Empat Lawang, Lahat, Alam, Selatan, pagar di depannya itu Muratara. Nah itu yang titik-titik rawan yang akan terjadi banjir. Cuman prediksi dari BMKG karena kemarin kita baru masuk di musim El Nino, kemungkinan untuk banjir sendiri tidak akan seperti waktu musim El Nino, tidak akan terlalu ekstrim. Dari Ogan Ilir, Tim Liputan, iNews melaporkan. Hendak mencari nafkah untuk keluarga dengan menyopir dam truk ekspedisi, korban malah ditodong gerombolan remaja yang berkedok sebagai pembersih kaca di lampu merah. Effendi Pasaribu, 42 tahun, warga Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi ini mendatangi sentral pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Di hadapan petugas, korban mengatakan kalau dirinya telah menjadi korban penodongan oleh sejumlah remaja di Jalan Bypass Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Kejadian ini sendiri bermula di mana korban yang saat itu berhenti di lampu merah Bypass Kecamatan Alang-Alang Lebar. Datang satu pelaku dengan modus membersihkan kaca mobil. Datang satu pelaku kembali dengan menaiki ban mobil dam truk korban dengan meminta uang. Korban yang telah memberikan uang senilai Rp2.000 itu menolak untuk memberi. Sehingga pelaku memukul korban dan merampas tas dan handphone milik korban. Merasa ada perlawanan dari korban, kawanan pelaku lainnya, 4 orang pun datang membantu dan membawa batu. Merasa terancam, korban pun harus melepaskan tas yang berisikan uang dan surat-surat kendaraan. Jadi pas kita berhenti, rupanya ada anak-anak nyamperin, alasannya ngelap kaca mobil. Nah, kita kasih 2.000. Nggak lama, datang lagi kawan dia rame-rame. Nah, naik ke atas ban, terus dia tangannya masuk lewat kaca, ditengok ada HP di dalam, dia dirampas. Saya tarik lagi, terus diambil lagi tas, saya tarik lagi, tarik-tarikan. Datang lagi teman dia rame-rame. Nah, terus satu yang ngambil HP, satu yang lagi ngambil tas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu, pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Rizka Silviana, sampai jumpa.